Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah fardu zuhur Masjid Raya Masjid Agung Kota Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Rasulullah berpapasan duduk bersama Jibril alaihissalam. Pada saat itu Jibril menawarkan kepada baginda Rasulullah, "Ya Muhammad, izinkan aku memberi 3 nasihat kepadamu." "Baik Jibril, silakan." "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, namun ketahuilah bahwa engkau akan mati. Bahasa yang begitu sederhana jamaah, pendek, singkat, tapi luar biasa kedalamannya. Nasihat ini tentu juga buat kita umat hari ini. Jibril mengatakan, silakan hidup sekehendakmu. Silakan kita perlakukan hidup kita ini semaunya kita, silakan. Hidup ini, kehidupan dunia ini disebutkan Allah la'ibun walahwud, tempat kita bersenda gurau, tempat kita bermain. Lihat anak-anak kita ketika mereka bermain, sebagian ada yang ketawa, ketika tersakiti teman yang lain terkadang menangis. Itulah potret hidup kita. Hidup ini terkadang orang tertawa, bahagia, tapi terkadang seseorang menjalani hidup ini, ada kalanya dia menangis, ada kalanya dia merasa galau dengan hidup ini. Itulah disebutkan bahwa kehidupan ini sesungguhnya senda gurau belaka. Maka pandai-pandailah kita menempatkan bagaimana sesungguhnya jati diri kita menjalani hidup kita ini terbaik. Maka di penghujung nasihatnya, fa innaka mayyit, karena sesungguhnya engkau akan mati. Kematian itu semua kita paham, semua kita mengetahui bahwa itu bukan proses akhir dari kehidupan kita. Kita semua ini akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan dari A sampai Z kehidupan yang telah kita jalani ini. Ini persoalan yang paling besar dalam hidup kita jamaah yang dirahmati Allah. Bukankah dalam ayat surah Yasin yang selalu kita baca pada ayat yang ke-65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut mereka akan kami tutup. Mulut kita semua akan ditutup di pengadilan Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara, mata telinga akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka juga akan bersaksi di hadapan Allah. Bima kanu yaksibun, tentang apa yang telah kita perbuat dalam hidup ini. Jamaah yang dirahmati Allah, hiduplah, silakan kita perlakukan hidup kita dengan kita isi segala kebaikan dalam hidup. Itu akan kembali dan akan meringankan beban hisab kita di hadapan Allah kelak.
Ketika kita memilih untuk terus melakukan amal buruk, itu pun juga akan kembali kepada kita. Mengisi hidup dengan keburukan, maka tentu seorang itu akan menyiapkan dirinya dengan azab Allah. Na'udzubillah. Nasihat kedua dari Jibril kepada baginda Rasul, ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Muhammad, silakan engkau cintai siapapun, silakan engkau cintai apapun yang ada di bumi ini, di dunia ini, tapi pastikan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan berpisah dari apapun yang engkau cintai. Cinta dengan jabatan, cinta dengan keluarga, anak istri, silahkan, kata Allah. Dengan harta kita cintai. Kalau tidak harta yang meninggalkan kita, kita pasti akan tinggalkan harta itu. Ketika ajal menjemput kita, seluruh harta yang kita perjuangkan mati-matian di dunia ini, semua itu total milik ahli waris. Syukur kalau kita meninggalkan ahli waris yang paham agama. Dia akan berinfak, bersedekah, mewakafkan harta peninggalan kita di jalan Allah. Pahala akan mengalir kepada kita yang berjuang mati-matian mencari harta dulu. Tapi kalau tidak, na'udzubillah, harta itu akan sia-sia kita tinggalkan. Lelah kita, letih kita, mati-matian kita menumpuk mencarinya. Silakan, harta kita cintai, mestinya harta itu menjadi wasilah bagi kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berpisah darinya. Cinta dengan anak istri silakan, tapi jangan sampai mengalahkan cinta kepada keluarga, istri, anak, mengalahkan cinta kita kepada Allah. Bukankah Allah juga di dalam Al-Quran juga mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman ya'mal wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, la tulhikum, jangan sampai melalaikan kamu dengan hartamu, keluarga, anak keturunanmu dari ingat kepada Allah. Barang siapa yang melakukan hal demikian, maka mereka inilah orang-orang yang sangat rugi. Itulah Allah mengingatkan kita. Cinta dengan keluarga, lihat sehebat-hebat cinta kita kepada istri, kepada anak keturunan, ketika kita meninggal dunia, siapa yang mau menemani kita di liang lahat? Tidak ada. Maka cinta yang tertinggi bagi orang beriman tiada lain dan tiada pilihan melainkan cinta kepada Allah. Hubbullah, hubbul a'la. Cinta kepada Allah adalah cinta yang paling tinggi dan paling utama. Kita menginginkan kebahagiaan dunia wal akhirah, maka jadikan Allah sebagai cinta sejati kita yang akan terus menggiring, mendampingi, membawa kita menuju titik kebahagiaan yang sangat kita inginkan. Cinta kita kepada Allah terrealisasi dengan kita membaca kalam-kalam Allah dan memberi efek meningkatnya kualitas iman kita, apalagi di bulan Ramadan. Ketika disebut nama Allah, orang yang mencinta Allah, maka ada getaran yang hebat pada diri mereka. Inilah yang juga Allah nukilkan di dalam surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang benar-benar beriman, cinta Allah, ketika disebut nama Allah ada getaran pada diri mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, semakin bertambah cinta mereka, semakin tambah kerinduan mereka kepada Allah, semakin hebat kualitas iman mereka kepada Allah. Inilah orang yang beriman. Inilah orang yang benar-benar menjadikan Allah sebagai cinta sejatinya, menjaga 5 waktu sehari semalam. Kemudian nasihat terakhir dari Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah, i'mal ma syi'ta ya Muhammad fa innaka majziyum bih.
Wahai Muhammad, beramalah sekehendakmu, tapi pastikan bahwa semua amal yang telah engkau kerjakan akan diberi ganjaran di sisi Allah nanti di akhirat. Artinya apa jamaah yang dirahmati Allah? Itu tadi, kalau kita memilih amal baik akan kembali kepada kita, memilih amal buruk juga akan kembali kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan beramal kebaikan walaupun kecil sebesar biji zahra akan kembali kepadanya dan dapat ganjaran yang setimpal. Siapa melakukan keburukan walaupun kecil sebesar biji zahra, kata Allah, kata baginda Rasulullah, maka mereka akan menerima ganjaran yang setimpal dengan kebaikan keburukan yang mereka lakukan. Ramadan lebih kurang 10 hari ke depan lagi, masa-masa maghfirah Allah. Hari ini barangkali terakhir atau besok 10 pertengahan Ramadan, masa keampunan Allah. 10 terakhir dari Ramadan, itkum minan nar, terjauh seorang dari neraka jahanam. Kenapa baginda Rasulullah membagi seperti itu? Agar di akhir Ramadan air mata kita lebih banyak tertetes di hadapan Allah. Pintu langit masjid banyak kita ketuk pintu langit, banyak waktu, banyak kesempatan, apalagi sepertiga malam mengetuk pintu langit memohon rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadis lain baginda Rasulullah mengingatkan, setetes air mata orang yang menyesal di hadapan Allah akan mampu menjadi perisai baginya untuk terhalang dari panasnya neraka jahanam. Kalau sampai hari ini kita belum meneteskan air mata taubat kita di hadapan Allah, penyesalan kita di hadapan Allah, maka teteskan air mata kita beberapa hari ke depan. Benar-benar kita berharap memohon keampunan Allah atas segala silaf, dosa, maksiat, aib yang tertabur pada diri kita. Dosa kita, diri kita, dan Allah yang maha tahu. Dan Allah tidak pernah bongkar satu aib pun dari diri kita. Begitu betul Allah cinta dan sayang kepada kita. Semoga momentum Ramadan ini akan menjadikan kita sebagai hamba yang mengisi hidup kita dengan amal terbaik kita, dan menjadikan Allah sebagai puncak dan cinta kita yang sesungguhnya, yang akan membawa kebahagiaan lahir batin dunia wal akhirah. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.